Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas 2025C. Kali ini perkenalkan, nama aku Felicia Zalfa Ramadhani dengan NIM 251120640023. Perkenalkan, saya Aniza Dwi Amanda dengan NIM 25112064007. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alisa Syabila dengan NIM 25120640094. Jadi kali ini kami akan membuat tugas video terkait mata kuliah teori organisasi dengan tema pengelolaan generasi milenial Dan Gen Z di birokrasi. Tantangan kepemimpinan lintas generasi. Selamat menonton. Teori kepemimpinan transformasional pertama kali dikembangkan oleh James McGregor Burns pada tahun 1978 dan kemudian dikembangkan oleh Bernard M. Bass pada tahun 1985. Teori ini memiliki peran penting pemimpin dalam hal menginspirasi, memotivasi, dan mentransformasi pengikut agar sejalan dengan nilai, tujuan, dan semangat kerja yang sejalan dengan tujuan organisasi. Peran kepemimpinan transformasional tidak hanya menekankan fungsi manajerial secara administratif, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan atau bisa kita sebut agent of change yang membangun hubungan emosional dan intelektual dengan bawahan. Dan fokusnya tidak hanya untuk hasil yang jangka pendek, tetapi juga untuk memaksimalkan potensi dalam individu untuk keberhasilan organisasi. Yang pertama ada idealis influence, yang kedua ada inspirational motivation, yang ketiga ada intellectual stimulation, yang terakhir ada individualist consideration. Relevansi dalam konteks birokrasi publik modern. Penerapan teori ini sangat penting untuk menjembatani kesenjangan nilai, gaya kerja, dan ekspektasi antara generasi senior dan pegawai muda. Nah, generasi milenial dan Gen Z cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, menghargai fleksibilitas, dan berorientasi pada inovasi dan keseimbangan kehidupan kerja. Implikasi bagi pemimpin di birokrasi. Pemimpin transformasional perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan agar mampu, yang pertama, membangun kolaborasi lintas generasi, yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dan yang ketiga, menumbuhkan semangat partisipasif di kalangan pegawai muda. Tujuannya agar kinerja birokrasi meningkat secara berkelanjutan. Materi selanjutnya adalah kaitan teori dengan praktik dalam organisasi publik atau contoh nyata di Indonesia. Upaya reformasi dan modernisasi birokrasi. Penerapan teori kepemimpinan transformasional di Indonesia tampak melalui berbagai reformasi birokrasi yang bertujuan membangun tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berbasis digital. Contoh nyata penerapan prinsip ini adalah program Smart ASN 2024 yang digagas oleh Kementerian PANRB atau Kemen PANRB. Nah, tujuan program tersebut adalah membentuk aparatur sipil negara atau ASN yang profesional, berintegritas tinggi, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta dinamika sosial. Dikutip menurut Sinaga et al. Tahun 2025. Lalu yang B adalah peran pemimpin dalam transformasional Smart ASN tahun 2024. Program ini menuntut hadirnya pemimpin yang inspiratif, visioner, dan memberdayakan bawahan. Karakter pemimpin yang seperti ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan transformasional yang menekankan pada aspek inspirasi, motivasi, dan pemberdayaan individu. Dampak terhadap generasi milenial dan Gen Z. Kepemimpinan transformasional mendorong ASN muda untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Pemimpin diharapkan tidak hanya memerintah, tetapi juga menjadi mentor, fasilitator, dan motivator yang menumbuhkan inovasi dan kreativitas pegawai muda. Berbagai inovasi birokrasi mencerminkan semangat ini, antara lain penerapan sistem kerja digital, penggunaan aplikasi daring untuk layanan publik, dan penerapan model kerja hybrid di lembaga pemerintahan. Pola kerja tersebut menunjukkan birokrasi yang semakin dinamis, kolaboratif, dan efisien, sesuai karakter generasi muda yang menghargai fleksibilitas, kebebasan berekspresi, dan kolaborasi tim.
Menjembatani perbedaan antar generasi. Pemimpin transformasional berperan sebagai penjembatan antara generasi senior dan generasi muda di lingkungan birokrasi. Melalui pendekatan partisipasif, komunikatif, dan empatif, pemimpin mampu menciptakan iklim kerja yang harmonis dan produktif. Pemimpin tidak hanya mengarahkan perubahan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap visi organisasi. Kontribusi terhadap transformasi birokrasi dengan menerapkan prinsip kepemimpinan transformasional, seluruh ASN baik generasi lama maupun baru dapat berkontribusi bersama untuk mempercepat transformasi birokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas tinggi. Teori kepemimpinan transformasional menjadi landasan strategi dalam memperkuat kapasitas birokrasi di Indonesia era digital dan menghadapi tantangan lintas generasi. Kelebihan teori kepemimpinan transformasional. Lalu yang selanjutnya, kelemahan dan tantangan penerapan dalam konteks birokrasi di Indonesia. Relevasi dengan kondisi birokrasi Indonesia saat ini akan ditampilkan di PowerPoint ini. Fase transisi menuju pemerintahan digital. Birokrasi Indonesia sedang beradaptasi menuju sistem pemerintahan digital, adaptif, dan transparan. Kebutuhan akan pemimpin transformasional adalah diperlukan sosok pemimpin yang visioner, empatik, dan inspiratif untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap visi organisasi. Pemimpin harus mampu menggerakkan semangat kolaborasi lintas generasi di tengah perubahan cepat akibat digitalisasi. Relevansi strategis bagi reformasi birokrasi. Penempatan teori ini menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi nasional. Kepemimpinan transformasional membantu menyeimbangkan potensi generasi muda dengan nilai-nilai integritas dan profesionalisme yang sudah menjadi fondasi pelayanan publik. Kemudian, rekomendasi atau ide pengembangan organisasi publik berdasarkan teori. Yang pertama adalah pelatihan kepemimpinan lintas generasi. Pengembangan program digital kepemimpinan atau digital leadership. Penyesuaian sistem penghargaan dan penilaian kinerja. Sistem reward dan appraisal perlu disesuaikan dengan nilai dan ekspektasi generasi muda. Bentuk implementasinya adalah yang pertama memberikan apresiasi atas ide-ide inovatif dan kreativitas. Yang kedua, penilaian berbasis hasil kerja atau outcome-oriented performance. Dan yang ketiga, dukungan terhadap keseimbangan kehidupan pribadi dan profesional atau work-life balance. Selanjutnya ada pembentukan inkubator inovasi bagi ASN muda. Didirikan sebagai wadah bagi generasi muda ASN untuk menyalurkan ide dan solusi digital. Inkubator ini mendorong eksperimen inovatif, efisiensi pelayanan publik, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan transformasional sejak dini. Sekian video presentasi tugas teori organisasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.